Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Bagus Wadana, NIM saya 250103060. Saya dari Teknik Perkapalan. Sini saya akan menjelaskan materi tentang praktikum dinamika partikel gaya gesek pada bidang datar. Yang pertama, landasan teori. Yang pertama, ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya kontak antara dua permukaan benda dan selalu berlawanan arah dengan gerak atau kecenderungan gerak benda. Gaya gesek berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, mengerem kendaraan, dan memindahkan barang. Berdasarkan keadaan benda, gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang masih diam. Gaya ini berfungsi menahan benda agar tidak bergerak ketika diberikan gaya luar. Rumus gaya gesek statis maksimum Fs sama dengan mu S dikali N. Kemudian yang kedua ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda sudah bergerak. Rumusnya Fk sama dengan mu K dikali N. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan terhadap benda dan arahnya tegak lurus permukaan. Pada bidang datar berlaku rumus N sama dengan M dikali G. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Rumusnya W sama dengan M dikali G. Lalu selanjutnya prinsip praktikum. Dalam praktikum ini digunakan botol berisi air sebagai pengganti neraca pegas untuk menghasilkan gaya tarik. Ketika air ditambahkan ke dalam botol, massa botol bertambah sehingga gaya tarik yang dihasilkan juga bertambah. Rumus gaya tarik yaitu F sama dengan M dikali G. Lalu rumus ketika balok tepat mulai bergerak, F sama dengan Fs. Artinya gaya tarik dari botol sama dengan gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada balok. Lalu penjelasan praktikum. Balok diletakkan di atas meja datar dan dihubungkan dengan botol menggunakan tali rapia. Lalu botol digantung di tepi meja. Awalnya botol kosong, sehingga gaya tarik yang dihasilkan sangat kecil dan balok tetap diam. Air kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam botol. Semakin banyak air yang ditambahkan, semakin besar gaya tarik yang bekerja pada balok. Ketika gaya tarik mencapai nilai yang sama dengan nilai gaya gesek statis maksimum, balok mulai bergerak. Massa air pada balok mulai bergerak. Digunakan untuk menghitung gaya tarik dan selanjutnya menentukan koefisien gesek statis antara balok dan meja. Lalu rumus yang digunakan untuk menghitung gaya tarik botol, F sama dengan M air dikali G. Untuk menghitung gaya normal, N sama dengan M balok dikali G. Lalu menghitung koefisien gesek statis, mu S sama dengan Fs bagi N. Karena Fs sama dengan F besar, maka mu S sama dengan F dibagi N. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya gesek merupakan gaya yang menghambat gerak benda dan dipengaruhi oleh gaya normal serta jenis permukaan yang bersentuhan. Melalui penggunaan botol berisi air sebagai pengganti neraca pegas, besar gaya gesek statis dapat ditentukan secara sederhana. Praktikum ini menunjukkan bahwa suatu benda akan mulai bergerak ketika gaya tarik yang diberikan mampu mengatasi gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.